Tes, sudah bisa dengar suara saya? Sudah, Bu. Bisa, Oke. Bu. Ya. Semuanya berarti ada berapa, Mbak? Berapa mahasiswa? 2 kelas. Kelas B 11 siswa, Bu. Kelas A 13, Bu. Kelas A 13. Oh ya. Ini masih baru separuh ya yang gabung. Untuk yang kelompok 1 dan 2 sudah siap? Kelompok 1 dan 2? Kelompok 3 dan 4 dulu kan, Bu? Oh ya, 3 dan 4 dulu. Oke. Saya Ya. ikut saja. Berarti nanti panel dulu saja ya. Jadi presentasi dulu semuanya. Kelompok 3 dan 4, baru nanti tanya jawab. Nanti dilanjutkan untuk kelompok 1 dan 2. Ya, Bu. Oke, sambil menunggu ruang Zoom-nya oleh peserta, silahkan yang mau presentasi, siapa? Biar nggak saya jadikan co-host. Siapa ini? Kelompok 34 dari kelas A dulu, nggih, Bu. Boleh.
34 dari kelas A dulu. Yang mau presentasi siapa? Saya Bu Novita. Oke, saya jadikan co-host ya. Siapa lagi yang presentasi selain Novita? Novita. Nah, Novita. Ini kalau Mbak Novita saya jadikan host, berarti nanti sambil ini ya, mengadmit temannya kalau ada yang baru masuk. Ya, Mbak ya? Iya Bu. Oke. Saya jadikan co-host dulu. Terus seperti biasa, karena ini pakai yang tidak berbayar, kalau habis nanti kita back ke link yang tadi ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hari ini masih bisa diberikan nikmat sehat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nikmat sehat dan nikmat untuk meluangkan waktu belajar bersama sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang Zoom ini meskipun masih harus online ya insya Allah tetap semangat, tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi. Baik teman-teman, sesuai dengan rancangan RPP, hari ini teman-teman akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen stres, yaitu pengkajian instrumen dengan instrumen stres. Ya, sudah selesai semua ya. Ya, nanti saya cek di skalsanya juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk kelompok 3 dan 4 dari masing-masing kelas mempersiapkan diri. Jadi dari Mbak Novita, kelompok berapa? Kelompok 3, kelas A Bu. Kelompok 3, kelas A, nanti lanjut ke kelompok 4, kelas A lagi. Berikutnya ke kelompok 3 dan 4, kelas B. Oke, yuk silahkan. Dimulai saja. Izin Ya, silakan. sudah muncul belum ya? Sudah. Sudah, Mbak. Baik, bisa dimulai dari Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisa Sofiana, Novita Stiarini, dan saya sendiri Yuni Presti. Sebentar, saya jeda sebentar. Waktunya kurang lebih 5 menit cukup untuk presentasi. Nanti dilanjutkan ke kelompok lain dan kelompok yang lain yang belum satu ya, kelompok 1 ke 2, silakan jika ada pertanyaan bisa mencatatnya dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, ya. Oke, Mbak Cindy, silakan dilanjutkan.
Pengertian stres. Stres adalah suatu rancangan yang menegangkan psikologis dari suatu organisme, tekanan-tekanan fisik dan psikologis yang menekan dan diri sendiri. Menurut Santrok 2003, stres merupakan respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres, yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menganiaya. Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang biasa disebabkan oleh tuntutan fisik, badan, atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Cara menghindari stres. Perkuatlah dengan cara mengkonsumsi dan minuman. 4 sehat, 5 sempurna secara disiplin. Tidur dan istirahat yang cukup. Dan lakukan olahraga terus. Lakukan hobi atau hal-hal yang menyenangkan. Jangan terpaku pada rutinitas, harus berani berubah. Tidak maju dan ragu. Murah senyum, tertawa lepas, dan bersosialisasi dengan teman atau lingkungan. Beribadah dan berdoa. Mekanisme coping individu dalam berbagai aspek sebagai berikut. 1. Respon fisiologis. 2. Respon kognitif. 4. Respon tingkah laku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novita. Selanjutnya, menurut Lazarus dan Volkam 1984 dalam Nasir 2011, dalam melakukan coping ada 2 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, problem focus coping. Strategi yang dapat dipakai yang pertama confronting, yang kedua social fokus control, yang kedua distancing, yang ketiga ratio 5 escape atau avoidance. Selanjutnya, strategi manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan dari manajemen sebentar. stres. Mbak, maaf, saya salah sedikit. Kalau langsung ke pengkajian stresnya dari sesuai dengan tugas? Oh, iya Bu, sebentar. Ya, jadi nanti waktunya akan lebih singkat. Konsepnya saya rasa sudah ya, sudah di pertemuan sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini kita mengambil inisial responden Nyonya D, kemudian jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, status tinggal rumah sendiri, dan aktivitasnya itu kerja freelance. Kemudian di sini kita sudah melakukan pengkajian, dan ini hasil pengkajian yang kita lakukan kepada Nyonya D tadi. Dan setelah kita total ini ada 14. Dan 14 ini termasuk kategori normal. Jadi berdasarkan pengajian kepada Nyonya D didapatkan total dari kuesioner Depression Anxiety Stress Scales yaitu sebesar 14. Sesuai dengan adanya indikator penilaian dari Depression Anxiety Stress Scales, maka Nyonya D masih tergolong tingkat normal. Sudah, Bu. Oke. Ini baru satu responden ya? Satu audien yang isi. Sudah 3 sih, Bu, tapi yang dimasukin cuma 1. Oh, yang cuma 1. Yang iya. Yang 2 hasilnya gimana, Mbak? Yang 2 hasilnya normal semua, Bu. Oh, normal semua. Iya, 3-3-nya normal.
Dengan tingkat dengan pekerjaannya apa? Kalau dari pekerjaan dan jenis kelamin. Dua yang lainnya, laki-laki, perempuan, yang kerja freelance, Bu. freelance juga. Iya. Oh, tiga-tiganya freelance. Yang satunya mahasiswi, Bu. Mahasiswi, oke. Iya, Tapi tiga-tiganya normal semua ya? normal. Oke, ya. Oke, cukup. Nanti bisa dianalisis kira-kira kenapa faktor yang menyebabkan ininya apa saja. Ya, kalau normal memang kurang bisa dianalisis ya. Karena mungkin kita juga harus mengetahui faktor yang lainnya juga ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 4. Terima kasih dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dioper ya. Yang akan presentasi siapa? Silakan Mbak Novita dijadikan hostnya. Ya, lanjut ke ini aja ya. Jadi yang dipresentasikan hasil pengkajiannya saja. Mungkin dari 3 responden, nanti yang tidak, yang mungkin ada stres dengan karakteristik seperti apa. Misalnya laki-laki, perempuan, pekerjaan apa. Nah, nanti di list gitu ya dari beberapa kuesioner, dari item kuesioner itu yang mengalami gangguan di bagian apanya. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana menganalisis hasilnya. Oke. Ya, lanjut kelompok 4 ya. Bu. Ya. Bu. Iya, gimana? Untuk kelompok 4, yang ini kan PPT kurang lengkap, kurang analisisnya ya, Bu. Yang lengkap itu digadis, belum bisa mengirim karena sinyalnya susah, Bu. Oh, sinyalnya susah. Bagaimana? Digeser dulu. Jadi... Ya. Ya, dilempar dulu ke kelompok lainnya yang sudah siap. Nggak apa-apa, nanti kita bisa menyusul. Untuk kelas B yang mau presentasi kelompok 3 siapa ya? Silakan. Mbak Novita, tolong Rahma Ya. Sudah ya? Ya, silakan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B akan mempresentasikan tentang manajemen stres dengan 3 responden. Next, responden yang pertama, Mbak Rahma. Maksudnya panggil. Kasih kan? Ya lagi bisa di. Lagi bisa di. Iya, dikondisikan. Responden yang pertama, inisial Nyonya S, umur 37 tahun, pekerjaan IRT. Dengan hasil seperti tabel tersebut. Next. Indikator penilaian normal 0 sampai 14, sedang 19 sampai 25, parah 26 sampai 33, dan sangat parah lebih dari 34. Responden Nyonya S mengalami stres ringan karena jumlahnya menurut indikator penilaian adalah 17. Next, Mbak Dini. Yes, untuk selanjutnya responden bernama Nyonya FM, umur 28 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil. Untuk aspek penilaiannya pada tabel tersebut. Selanjutnya Mbak Rahma. Ini untuk aspek penilaian yang selanjutnya, dan untuk indikator penilaian. Jadi pada responden Nyonya FM mengalami stres yang normal karena jumlah menurut indikator penilaian adalah 10. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Amaliawati Saputri. Yang berikutnya, Tuan AR, umur 21 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Berikut next, Mbak Rahma. Menurut indikator penilaian, Tuan AR mengalami stres yang normal karena jumlah menurut indikator penilaian adalah 7. Oke, cukup. Ada analisisnya dari ketiga responden tadi. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, ya udah. Kita pending dulu ya. Belum ada yang sampai ke analisis. Baik. Lanjut, berarti kelompok 3 dan 4 kelas A sudah ya. Lanjut ke kelas B. Silakan kelas B yang akan mempresentasikan hasil pengkajian stresnya siapa?
saya di sini 4 yang beranggotakan saya, Eko Wahyu Junianto, dan Wahyu Dianto. Dengan judul Manajemen Stres Kerja dan Instrumen Pengajian Stres. Langsung ke responden 1, Mbak. Bawah tabel itu. Nah, di sini ada responden 1 atas nama Nona W, alamat Limakus, Kecamatan Jombang, pekerjaannya petani, umur 39 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Nah, dari sini pengajiannya bisa dilihat dari tabel ya. Nah, untuk interpretasi hasil penilaiannya berdasarkan tabel kuesioner DAS, jumlah skor responden itu 15. Sehingga responden 15 sampai 18. Terus next ke responden 2. Nah, yang kedua, responden yang kedua atas nama Nona E, alamat Banjarnegara, pekerjaan pedagang mainan, umur 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Nah, untuk pengajian penilaiannya berdasarkan tabel kuesioner DAS, jumlah skornya adalah 11. Sehingga responden E termasuk ke dalam kategori stres normal, yaitu 0,14. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyu. Ya, selanjutnya dari pasien ketiga yaitu dari Bapak Sudiro, alamat Banjarnegara, pekerjaan wirausaha, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dari data kuesioner yang sudah saya lakukan dengan Mas Eko, menghasilkan intervensi hasil penilaian berdasarkan tabel kuesioner, yaitu dari jumlahnya semuanya itu menjadi 22. Sehingga responden termasuk dalam kategori stres sedang. Ya, terima kasih. Dari ketiga data tersebut, kesimpulannya yaitu dari lain-lain pekerjaan mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda. Ya, awalnya dari sebab atau akibat dan dampak-dampaknya itu berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga orang tersebut mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda dan dalam mengatasi stresnya itu tergantung kepada seseorang tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah ada kesimpulannya dan sudah sedikit ada analisanya ya, meskipun belum dalam. Nah, harapan saya sebenarnya dari latihan pengkajian stres ini, teman-teman bisa mengembangkan ke arah, ini kan baru 3 orang ya. Nah, jadi dikembangkan sesuai dengan dasar teorinya. Misalnya nih, tadi ya, ada yang sempat stresnya sedang ya, dengan karakteristik laki-laki usia 30 tahun, pekerjaan wira swasta. Tuh, ada lagi yang rata-rata sih memang normal ya. Meskipun nanti kita sebenarnya bisa mengakumulasi antara yang perempuan dengan laki-laki, berapa persennya yang normal dengan tingkat usia ya. Bentar lagi di running out ya. Nanti kita balik lagi ke link yang sama. Ini sudah ada peringatan. Oke. Nah, oke. Dari kelompok 3 ya. Sudah cukup bagus. Selanjutnya dari kelompok 4 kelas A.
Ya, silakan. Sudah terhubung? Akan disampaikan oleh Oke. Mbak Gadis. Sudah, Bu. Mbak Rahma Melinda, tolong saya dijadikan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Suliana, perwakilan dari kelompok 4 yang beragontakan Ristia Adanesti sama Rakita Setia Noveni. Questioner. Petunjuk dari berbagai pertanyaan yang mungkin sesuai dengan pengalaman saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan setiap pertanyaan, yaitu isi setiap pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Untuk soal pilihan bertanda silang, checklist maksudnya, pada kotak yang tersedia. Untuk soal isian, jawaban ditulis pada tempat yang telah disediakan. Jika ingin mengganti jawaban, coret jawaban awal. Inisial responden Tuan W, kode responden diisi oleh peneliti, jenis kelamin laki-laki, umur 45 tahun, status tinggal rumah sendiri, aktivitas kerja finance atau full time. Petunjuk, beri tanda checklist pada kotak yang tersedia. Jika ingin mengganti jawaban, coret jawaban awal. Jawaban Anda harus yang paling sesuai dengan yang Anda rasakan atau alami. Oke, langsung saja ke hasil pengkajiannya. Analisis dasnya, berdasarkan pengajian kepada Tuan W, didapatkan total dari questionnaire depression anxiety stress skala, yaitu sebesar 18. Sesuai dengan adanya indikator penilaian dari DAS, maka Tuan W tergolong stres ringan. Kesimpulan, dari materi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa stres merupakan fenomena psikofisik yang manusiawi. Artinya, stres itu bersifat inheren pada diri setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Stres dialami oleh setiap orang dengan tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan, atau status sosial ekonomi. Stres bisa dialami oleh bayi, anak-anak, remaja, atau dewasa, pejabat atau warga masyarakat biasa, pengusaha atau karyawan, serta pria maupun wanita. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, sudah ya. Kelompok 3
3 dan 4 dari masing-masing kelas sudah presentasi. Ada yang mau menanggapi dulu sebelum saya lanjutkan? Ya, ini tadi yang ke kelompok 4 juga tidak semuanya dipresentasikan ya, hanya satu aja ya. Nah, harapan saya sebenarnya dari 3 orang yang masing-masing kelompok kaji itu bisa disajikan, bisa dipresentasikan sehingga kita bisa melihat gambaran ya, gambaran secara lebih global tentang bagaimana fenomena stres ini ya. Tuh, kalau misalnya tadi sudah dari mahasiswa sudah ada yang mewakili ya, ada di kelompok 3 ini normal ya. Kemudian kelompok 4 juga tadi ada yang stres juga dengan stres ringan. Di kelompok 3 kelas B juga ada yang sedang dengan skor 22. Dan di kelompok 4 juga ada. Nah, ini dari 4 kelompok ya. Belum ada yang menemukan dengan stres berat ya. Belum ada ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ada. Baik. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Nah, kita nanti bisa lebih banyak menyimpulkan dengan kalau di sini dari 4 kelompok yang sudah maju, ada yang sampai bertanya lebih detail tidak? Ada yang bertanya sampai detail? Detail gimana, Bu? Detail maksudnya sehari-hari, terutama yang mengalami ini, stres ringan dan sedang. Ya, terutama yang sedang nih. Pada Bapak S, 30 tahun, wirausaha. Ya, sempat melakukan observasi tidak dengan kondisinya? Maksudnya datang langsung, berhadapan di lingkungannya, seperti itu? Itu kayaknya yang mengkaji itu Mas Wahyu. Ya, Iya, coba Bu, ya. sempat, Bu. Sempat, gimana Mas? Coba diceritakan ke teman-teman nih. Dari yang wirausaha ya, Bu. Ya. Ya, itu babak saya sendiri sih. Jadi tiap hari ya pasti ngeliat. Iya, ya. Good. Pasti merasakan juga ya. Merasakan, soalnya dari beban keluarga kan pasti ada aja gitu. Ya, oke. Terus? Pemikiran, terus tanggung jawab. Apalagi dari zaman yang sekarang kan serba sulit, kesana kemari mencari nafkah sulit, juga ada tanggungan lah, ini itulah. Oke. Ya pasti ada, Bu. Dari sekian. Tapi tergantung dari. Ya. Tergantung dari ya apa? Dari beda orang kan pasti beda pendapat dan juga beda sikap lah untuk menyikapinya. Ya, oke. Tepat sekali ya. Nanti stres itu semua orang pasti mengalami ya. Walaupun tadi ada yang kebanyakan ringan ya. Ringan. Nah, kalaupun ringan itu namanya juga stres ya. Meskipun dari sisi skala itu disebut ringan. Kalaupun sedang sampai berat ya, nanti kita lihat dari tanda dan gejala sesuai dengan item yang ada di kuesioner ya. Nah,